Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan menanggapi bangkai. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Banyak yang mengatakan, kok Bropil bahas bangkai terus. Saya kasih tahu teman-teman, khususnya yang muslim, selama bangkai, tidak berhenti bicara ngawur tentang kekristenan, selama itu juga, kami apologet Kristen membantahnya. Kali ini, dalam videonya, dia kembali buat klarifikasi soal jarak Yesaya yang katanya 600 tahun dari Muhammad. Padahal sebelumnya dia sudah buat klarifikasi, yang kita juga sudah bantah. Mungkin banyak tekanan kepadanya dan Ustadz Ipung, makanya mereka buat klarifikasi lagi. Seperti biasa, semakin bangkai, klarifikasi, semakin menyebar bau kebohongannya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut ini. Orang nggak berani simpan atau baca Torah. Ini kejadiannya kapan? Antara 100 sampai 60 sebelum Masehi. Pada saat Antiochus Epiphanes, putra seorang bule penguasa Makedonian, ya, namanya Alexander Philips, itu masuk setelah Julius Caesar. Julius Caesar kan mulai merambah masuk ke tanah Yudea kan? Masuk dari Julius Caesar tuh. Setelah itu Pompei, betul ya? Habis Pompei, Antiochus nih. Antiochus itu bapaknya namanya Alexander Philips. Oh, digorok, bayi lagi disusuin. Ustaz sih, bayi lagi disusuin orang Yahudi, diambil dari gendongan, digorok tengah jalan. Sering loh, baca aja ini nanti kita baca. Nah itu kejadiannya pokoknya tahun 100 sebelum Masehi sampai dengan 60 sebelum Masehi. Artinya apa? Artinya mereka ingin menghancurkan iman tauhid. Karena pada saat itu Islam belum ada. Yang ada apa? Jewish yang imannya tauhid, menyembahnya namanya Allah, Elohim. Begitu ya? Baik. Kita sudah saksikan bersama bagaimana bangkai melakukan akrobatiknya. Semakin dia ngeles, semakin banyak blunder yang dia lakukan. Tadi dia katakan, pada tahun 100 sebelum Masehi, Islam belum ada, padahal kita tahu bersama, pada video lainnya mereka mengatakan Abraham, Musa dan Nabi lainnya itu Islam, sementara pada tahun 100 sebelum Masehi Islam belum ada. Dari klarifikasi ini justru bangkai membantah pernyataannya sendiri. Mari kita lanjut. Ini 56-nya, coba perhatikan. Saya besarkan ini, 56 nih. Ya. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Terus kitab Yesayanya sudah ada gitu dari tahun 700. Hai YouTuber Kristen, think twice. Come on, wake up lah. Maki-maki Kainama, baca ini juga lu nggak pernah. Gimana sih? Ayo bangunlah. Jangan terlalu banyak makan babi kecap, bakut, yupoh, ya cuknyuk, aduh, RW, aduh, pernah ya? Pada video tadi dia mengutip kitab 1 Makabe 1 ayat 56, di mana di sana dikatakan bahwa kitab-kitab Taurat yang ditemukan dibakar dan disobek. Teman-teman ingat ya. Yang perlu diingat adalah kalimat, kitab-kitab Taurat. Kedua yang perlu diingat adalah kalimat, yang ditemukan. Artinya yang dibakar dan disobek itu hanya kitab-kitab Taurat. Apakah kitab Nabi Yesaya termasuk kitab Taurat? Lalu kalimat berikutnya adalah, yang ditemukan. Artinya masih banyak kitab Taurat dan para nabi yang tidak ditemukan dan dibakar. Justru dalam video mereka sendiri, mereka menjawab kebingungan mereka dengan mengutip ayat berikut ini. Dan justru dengan mengutip ayat ini, menguatkan ayat sebelumnya. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. 2 Makabe 2 Makabe 2 di atas. Bentar. 2 Makabe 2. Nah, 14. Baca ini YouTuber, makanya doyan baca. Jangan ngemil mulu, gemuk ntar. Ya. Diabetes. Bisa saya bacakan, Ustaz? Ya. 2 Makabe 2 ayat 14. Demikian pun Yudas telah mengumpulkan juga semua kitab yang sudah tercerai-berai karena peperangan yang menimpa diri kami. Semua sekarang ada pada kami. Jika Jelas ya? Ya. Silakan. Jika kamu memerlukan kitab-kitab itu, baiklah kamu mengutus seseorang untuk mengambilnya untuk kamu. Lanjut? Udah, silakan Ustadz kasih kesimpulan. Ya. Jadi Yudas ini mengumpulkan semua kitab yang sudah tercerai-berai oleh yang tadi itu, dan ditemukanlah termasuk mengumpulkan kitab Yesaya. Yudas adalah pada tahun
100 sebelum Masehi sampai dengan 60 sebelum Masehi. Berarti jarak dengan Rasulullah? 0 itu antara 0 sampai 611 Masehi, 600 tahun. Oke, baik. Dalam video barusan, mereka mengutip 2 Makabe 2 ayat 14. Di mana di sana menjelaskan bagaimana Yudas Makabe mengumpulkan kembali semua kitab yang tercerai-berai, atau yang luput dari dibakar dan disobek pada ayat sebelumnya. Artinya kitab-kitab itu sudah ada dari dulu. Bukan ditulis waktu dikumpulkan. Yudas Makabe cuma mengumpulkan yang sudah ada, bukan menuliskan yang baru. Mungkin pernyataan kita tidak bisa diterima oleh saudara muslim atau bangkai sendiri. Bagaimana kalau kita dengarkan bangkai yang diserupakan, untuk menjelaskan kepada bangkai asli, mengenai kapan kitab Yesaya ditulis? Yesaya 53 ini masuk di dalam kategori yang bagian kedua dari kitab Yesaya. Bagian pertama itu proto. 1 sampai 39. Artinya pasal 1 sampai pasal 39. Saudara, bukan di utero. ini nih kalau 53 masuk yang ke Deutero. Tapi kalau yang 1 sampai 39 masuk proto. Ya, betul. Nah, di proto itu adalah pengungkapan nubuatan Nabi Yesaya yang kitabnya diperkirakan antara 745 sampai 680 sebelum Masehi lah. 700 sampai 600 sebelum Masehi lah. Ya. Kalau tepatnya precise-nya kita masih agak ada perdebatan angka precise-nya. Nah, 700 sampai 600 sebelum Masehi itu kitab Yesaya ditulis proto 1 sampai 39. Ah, ini benar nih. Ya. 40 sampai 55 itu Deutero, lalu 55 sampai 66 itu Trito. Semuanya ini nubuatan dan sampai 66 itu belum kepenuhan. Gitulah Ustadz. Pada video barusan, bangkai yang diserupakan, mengatakan bahwa kitab Nabi Yesaya ditulis sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Sangat jelas ya teman-teman. Kira-kira, bangkai mana yang kita bisa percaya omongannya? Bangkai asli atau bangkai yang diserupakan? Teman-teman silakan menilai sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap klarifikasi blunder dari bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri? Iya, akhiri lah. Demikian, mudah-mudahan kita akhiri polemik ini Ya, dengan sukacita. sukacita. Dan marilah kita buka lembaran baru Nah, untuk menemukan materi baru nanti. materi baru ya. Supaya tidak terus ini berkecamuk dan Iya. digoreng terus. Iya. Mari kita tingkatkan kecerdasan, tingkatkan keilmuan, Iya. diskusi dialog Alkitabiah, Iya. bukan memaki-maki orang lain, Iya. dan tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan Insyaallah. Indonesia. Insyaallah. Adapun kalaupun dialognya adalah dengan cara dialog yang akademik, Insyaallah. ilmiah, Alkitabiah. Insyaallah. Ada dalilnya semuanya. Iya, harus ada dalil. Iya. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.